Kita semua tahu kalau Batman dan Superman dibesarkan oleh orang tua yang baik, tapi apa jadinya kalau mereka dibesarkan oleh penjahat? Bertahun-tahun yang lalu, roket Superman terjatuh di Smallville dan dia dirawat oleh Jonathan dan Martha Kent, sementara Bruce Wayne dibesarkan oleh Alfred setelah kematian orang tuanya. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda, di mana 3 orang time traveler dari masa depan memutuskan mengubah takdir dunia dengan membunuh John dan Martha Kent untuk mengambil Superman bayi serta mengajak Bruce Wayne muda bersama mereka untuk mengubah dunia. Selain itu, mereka juga menghabisi seluruh ancaman yang akan datang, di mana mereka membunuh Barry Allen yang membuat The Flash tidak pernah ada. Mereka juga membunuh Hal Jordan, Martian Manhunter, serta orang tua dari Arthur Curry yang membuat Aquaman tidak pernah lahir. Dan dengan tidak adanya keempat hero tersebut, Justice League tidak pernah terbentuk dan Age of Heroes tidak pernah ada. Bertahun-tahun kemudian, Clark Kent dan Bruce Wayne yang dirawat oleh ketiga time traveler tadi tetap menjadi Superman dan Batman. Hanya saja, kali ini mereka menguasai dunia dan tidak segan-segan membunuh lawannya. Mereka menjadi diktator, tapi meski telah menyingkirkan seluruh vigilante, pemberontakan selalu muncul yang salah satunya adalah Green Arrow. Mereka pun segera membunuh Green Arrow dan pergi ke Watchtower untuk merayakan ulang tahun Superman bersama orang tua angkat mereka yang ternyata adalah Lightning Lord, Cosmic King, dan Saturn Queen yang merupakan anggota dari Legion of Supervillain. Di sisi lain, karena penglihatan seorang dukun Amazonian yang melihat kalau takdir dunia telah diubah, bibit-bibit pemberontakan yang lebih besar perlahan-lahan muncul, yaitu Wonder Woman yang mulai merekrut freedom fighter. Dia mencari Uncle Sam dan menyadarkannya, serta membawanya ke tempat keberadaan pesawat Green Lantern yang sedang disembunyikan. Uncle Sam pun menggunakan cincinnya, dan berkat kemampuannya, Uncle Sam mengetahui sumpah Green Lantern yang membuatnya bisa menggunakan power ring-nya. Setelahnya mereka mulai mengumpulkan anggota lain, yaitu Phantom Lady, The Ray, Dollman, dan juga Human Bomb. Merasakan kebangkitan itu, Saturn Queen memperingatkan Superman dan Batman yang saat ini sedang membantai Nanda Parbat untuk mencari keberadaan Deadman. Setelah menemukannya di mana Deadman merasuki Superman, Batman langsung menggunakan logo Mancy atau reverse magic untuk menyegel Deadman ke dalam kristal, dan setelahnya mereka kembali ke Watchtower. Di saat yang bersamaan, Freedom Fighter melancarkan serangan ke Liberty Island, tempat mesin waktunya berada. Pertempuran pun terjadi karena tempatnya dijaga oleh Legion of Supervillain, dan ketika memenangkan pertempuran, duo Superman dan Batman berteleport ke sana. Mereka dengan cepat membalikan keadaan dengan membunuh The Ray serta menghajar Uncle Sam. Tapi karena Wonder Woman berhasil membunuh Batman, Superman seketika histeris dan segera membawa Batman ke Watchtower. Lightning Lord pun menyuruh Superman balas dendam serta memintanya tidak menahan diri. Superman pun melesat ke Wonder Woman dan dengan lasonya, dia mematahkan leher Wonder Woman. Setelahnya dia segera pergi menghabisi anggota Freedom Fighter. Dia membunuh Phantom Lady dengan Arctic Breath-nya, serta membunuh Human Bomb dengan Heat Vision-nya. Tapi karena Human Bomb sebenarnya adalah nuklir berjalan, serangan itu membuat Human Bomb meledak dan menghancurkan dunia. Di tempat lain, Metron bersama Future Superman menyadari kalau Superman merusak timeline dan merasa kalau mereka harus ikut campur. Setelah ledakan tersebut, Superman dan Batman yang kembali hidup tiba-tiba terkirim jauh ke masa depan pasca The Great Disaster yang membuat bumi dikuasai hewan-hewan yang pintar. Mereka diselamatkan oleh Kamandi sebelum terkirim lagi ke timeline lain di mana para cowboy menguasai New York modern.
Di sana Jonah Hex membunuh Superman dan mereka terkirim lagi ke sebuah planet yang mereka rasa adalah Apokalips. Tapi Darkseid dengan Etrigan di tangannya serta Future Superman dan Metron di belakangnya memberitahu kalau Apokalips telah hancur dan ini adalah bumi yang telah Darkseid kuasai. Future Superman juga menambahkan kalau inilah yang akan terjadi kalau Legend of Supervillain dibiarkan menguasai dunia. Darkseid dan Future Superman juga memberitahu kalau kerusakan yang disebabkan Legend Supervillain harus diperbaiki dari asalnya dan mereka harus kembali ke masa lalu untuk menghentikan Legend of Supervillain mengubah timeline. Dia akan memberikan mereka boomtube sementara untuk melakukan time travel, tapi hal itu memiliki resiko yang sangat besar. Superman pun setuju untuk melakukannya, tapi dia menanyai apa resikonya dan Darkseid menjawab kalau mereka tidak akan bisa mengubah lagi sesuatu yang nanti terjadi. Sebuah boomtube pun mengirim mereka ke hari roket Superman jatuh dan melihat kedatangan mereka, Legend Supervillain memutuskan mengurungkan niatnya yang membuat bayi Superman kembali diurus oleh keluarga Kent. Karena itu ingatan Superman akan timeline utama perlahan-lahan kembali dan mereka time traveler ke hari di mana keluarga Wayne dibunuh. Tapi kali ini Batman tidak bisa membiarkan orang tuanya mati yang membuatnya membunuh Joe. Superman pun gagal menghentikannya dan dengan selamatnya keluarga Wayne, Batman tidak pernah terlahir. Superman pun bingung, dia time travel ke masa sekarang dan dunia telah jauh berubah di mana kali ini dengan tidak adanya Batman, Ra's al Ghul menguasai dunia. Malamnya dia pun segera pergi ke Wayne Manor dan kali ini Bruce Wayne hanya tumbuh sebagai playboy dan tidak menjadi seorang Batman. Superman pun menyamar dan menemuinya, memperlihatkan kostumnya, serta meminta Bruce mengingat soal kejadian di Crime Alley. Bruce pun tidak mengerti yang membuat Superman membawanya ke Crime Alley dan menekan Bruce untuk mengingat kejadian itu. Bruce pun akhirnya membuka ingatan itu dan membuat dia sadar kalau dia adalah Batman. Setelahnya, karena mereka akan menghadapi Ra's al Ghul, mereka akan membutuhkan Justice League. Batman pun membawa Superman ke kuburan Justice League dan menggali beberapa mayatnya dan pergi ke markas Ra's al Ghul. Mereka menyerang para penjaga dan pergi menuju Lazarus Pit untuk membangkitkan anggota Justice League. Setelahnya mereka meluncur ke ruang tahta untuk menghadapi Ra's al Ghul, tapi Ra's terlihat tenang karena ternyata selama ini dia dibantu oleh Legend of Supervillain untuk menguasai dunia. Pertarungan pun tidak terhindarkan dan meski awalnya sempat unggul, Justice League akhirnya kewalahan. Tapi meski begitu, Superman berhasil melawan balik Cosmic King. Namun di sisi lain, Batman yang belum mendapatkan semua ingatannya akhirnya kalah melawan Ra's al Ghul. Ra's al Ghul pun menghina Batman, tapi ketika Ra's ingin membunuhnya, Superman dengan cepat menahan serangannya yang membuatnya tertusuk pedang Kryptonite. Melihat pengorbanan itu, Batman akhirnya mengingat dendam yang pernah menguasai dirinya dan segera menarik pedang Kryptonite-nya untuk menyayat leher Ra's al Ghul. Legend Supervillain pun panik karena Ra's tidak boleh mati dan mereka berusaha pergi ke time stream agar tidak menjadi anomali. Tapi Batman dan Superman segera menghentikan mereka dan berusaha untuk tidak membunuhnya karena ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Batman dan Superman pun menggunakan boomtube terakhir untuk pergi jauh ke masa depan karena mungkin sumber masalahnya bukanlah masa lalu mereka, melainkan masa lalu dari ketiga supervillain. Mereka membawa ketiganya ke abad 31, tepat sebelum ketiganya mencuri mesin waktu untuk mengacaukan timeline. Legend of Superheroes pun menyambut mereka dan segera menangkap ketiganya. Sebelum kembali, Batman menanya Legend Supervillain kenapa mereka memilih dia dan Superman, dan Saturn Queen menjawab kalau hanya mereka lah yang menyimpan kegelapan tepat di sebelah cahaya.
Setelahnya mereka kembali dengan bantuan Mother Box milik Brainiac 5 dan dengan kembalinya Batman serta Superman, Time Stream memperbaiki dirinya sendiri yang membuat Legend of Supervillain tidak pernah terlahir. Sesaat kemudian, Batman terbangun di Batcave, Superman terbangun di Metropolis, dan mereka segera menghampiri Green Arrow untuk memastikan keadaannya. Di sisi lain, karena Time Stream telah diperbaiki, Future Superman akhirnya dapat kembali ke timeline asalnya.